Ini adalah kisah tragis seorang gadis muda dengan cacat intelektual. Dia pergi ke supermarket untuk membeli sesuatu. Pemilik supermarket yang keji bermain dengan gadis terbelakang ini. Sampai 2 jam kemudian, dia baru saja berhenti dan biarkan dia meninggalkan supermarket. Beberapa hari kemudian, pemilik supermarket keji itu masih menikmati aftertaste-nya. Bahkan menceritakan kisah ini ke bajingan lain. Bajingan ini adalah seorang fotografer. Dia memanfaatkan waktu ketika gadis itu penyandang disabilitas mengambil foto KTP, tapi bermain game dengannya. Ayolah, tombol ini sangat sulit untuk dilepas. Kisah ini menyebar dengan sangat cepat. Lalu ada tukang reparasi mobil juga bergabung dengan kelompok yang menyerbu gadis itu. Mereka menangkap mahasiswi tersebut. Gadis tanpa perlawanan, tidak tahu bagaimana cara meminta bantuan. Dia secara brutal memukuli dan memperkosa. Mereka bisa melakukan hal yang begitu mencolok. Karena dia tidak memiliki ayah atau ibu, dia hidup sendiri. Satu-satunya kakak perempuan yang dapat dia andalkan berada di penjara lagi. Selain sering berada di luar, penyalahgunaan oleh orang lain. Bahkan di sekolah, dia diintimidasi oleh siswa yang berbohong. Setiap pulang sekolah, siswi-siswi itu langsung menghalangi jalannya pulang, lalu membawanya ke bar karaoke, memanfaatkan perempuan untuk keuntungan. Setelah target terpancing, akan membawa gadis itu ke hotel, dan anak laki-laki yang sudah menunggu di luar akan bergegas masuk. Alasan bahwa gadis itu masih di bawah umur, yang mengancam pelanggan setiap uang keluar. Sebagian besar pelanggan akan mengambil uang untuk diam. Ini adalah cara para siswa ini menghasilkan uang. Lebih bahasa sehari-hari daripada pemerasan dan pemerasan. Gadis cacat intelektual menjadi alat pemeriksa uang para siswa. Dan dia sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Gadis itu selalu hidup dalam kehidupan yang tragis ini. Sampai kakaknya keluar dari penjara dan kembali ke rumah. Saat gadis itu bertemu saudara perempuannya sangat bahagia. Segera bergegas ke hatinya. Tapi sang kakak tidak tahu apa yang terjadi pada adiknya. Adik perempuannya memiliki kecacatan intelektual. Karena dia takut kakaknya tidak senang, jadi dia tidak pernah menyebutkan apa yang terjadi padanya. Sebaliknya, lupakan semua penderitaan itu. Ke sudut pandang, memiliki kakak perempuan di sisinya adalah hal yang paling membahagiakan di dunia. Sejak saat saudari itu kembali, dia tidak meninggalkan kakaknya setengah langkah. Di malam hari, dia memeluknya untuk tidur. Keesokan harinya, ketika si adik pergi ke sekolah, kakaknya baru menemukan. Sudah lama sekali, si adik sudah menyiapkan hadiah untuknya. Dengan biaya hidup yang dia tabung. Sepasang sepatu hak tinggi merah. Ada juga yang berbaju merah. Ini membuat kakaknya sangat emosional. Awalnya mengira setelah saudari itu kembali, kehidupan seorang gadis akan lebih baik. Tetapi siswa jahat itu tetap tidak membiarkannya pergi. Hari kedua setelah saudari itu kembali, siswa nakal itu masih mengikuti rencana lama. Mereka tidak membiarkannya pulang, yang membawanya ke tempat teduh, mengambil keuntungan dari isolasi perangkap pemerasan-pemerasan. Si adik perempuan dianiaya untuk waktu yang lama. Sama sekali tidak berani melawan. Juga tidak ada cara untuk melawan. Kakak di rumah sudah lama menunggu adiknya. Tidak tahu semua itu. Melihat sudah larut malam, adiknya masih belum kembali. Di telepon tidak ada yang menjawab. Akhirnya sang kakak menyadari ada yang tidak beres. Dia mulai mencari jalan. Tapi ini seperti menemukan jarum di dasar laut. Dia tidak berdaya, hanya harus kembali ke rumah untuk terus menunggu. Tapi sampai pagi, adiknya masih belum pulang. Kakaknya tidak bisa duduk diam lagi. Dia mengenakan gaun merah dan sepatu hak tinggi yang disiapkan adiknya. Kemudian pergi ke sekolah secara pribadi. Tapi kursi saudari itu kosong. Lalu dia pergi mencari kepala sekolah. Tapi kepala sekolah berpikir itu normal bagi siswa untuk membolos.
Dia akan pulang dalam beberapa hari. Kakak perempuan itu tidak punya pilihan selain pergi. Untungnya, seorang siswa yang baik hati memanggilnya kembali. Menyerahkan bukti bahwa adiknya dibully oleh teman sekelas lainnya. Untuk sang kakak. Murid nakal di kamar kecil itu. Setelah para siswa bahwa kejahatan ditangani, segera membawa sang kakak ke kaki tangan siswa laki-laki. Setelah pemukulan, anak laki-laki itu baru saja bercerita. Ternyata tadi malam mereka menusuk seseorang yang seharusnya tidak mereka miliki. Saat mereka selesai menyiapkan perangkap pemerasan. Setelah membobol hotel, memiliki tato simbol gangster. Artinya pria itu adalah bajingan yang berani melakukan hal buruk. Mereka diancam akan kehilangan rahasia mereka. Tidak hanya tidak bisa merampok uang. Sebaliknya, lawan diusir. Setelah itu, mereka takut dibalas dendam. Jadi mereka tidak berani melaporkannya ke polisi. Meninggalkan gadis itu tidak peduli lagi. Dan setelah bajingan itu memperkosa gadis itu, menjualnya kepada orang lain. Sejak itu dia menghilang. Hal yang beruntung adalah, bajingan itu meninggalkan kartu namanya di hotel. Ini adalah satu-satunya petunjuk yang dapat ditemukan. Lagi pula, betapa dinginnya masyarakat Korea. Seorang gangster kompulsif. Seorang gadis muda penyandang disabilitas intelektual turun dari bus. Depan semua penumpang. Semua penumpang di dalam mobil tidak melapor ke polisi. Atau mengulurkan tangan membantu. Hanya menatap gadis yang diseret ke bawah mobil. Kemudian menjadi mainan bagi orang lain. Untungnya, gadis itu memiliki saudara perempuan yang sangat kuat. Adiknya memiliki cacat intelektual. Berulang kali diperkosa dan dijual oleh sampah. Dan satu-satunya petunjuk yang bisa menemukannya, hanya satu kartu nama. Segera, saudari itu menemukan alamat di kartu nama. Dia mengintai bajingan yang membeli saudara perempuannya. Setelah waktunya matang, dia menginjak gas dan menabrak mobil lain. Brengsek. Lalu pergi ke sana, buka pintu mobil. Menekan pistol setrum ke lehernya. Sampai sisi lain ambruk di kursi. Dia baru saja masuk ke mobilnya. Kemudian menggunakan tali untuk mencekiknya. Dan terpaksa menanyakan keberadaan adiknya. Lawannya sangat licik. Dia menginjak gas dengan keras. Menyebabkan mobil menabrak rintangan di sisi jalan. Kemudian ambil kesempatan untuk mengeluarkan pisau untuk memprotes. Tapi dia sama sekali bukan tandingan saudara perempuannya. Setelah memukulnya sebentar, saudara perempuannya mematahkan lengannya. Bajingan ini akhirnya mengatakan semuanya dengan jujur. Ternyata dia menjualnya ke tempat teduh. Setelah mendapatkan petunjuk baru, saudari itu mengunci bajingan itu di bagasi mobil. Mematahkan lengannya yang lain. Baru pada saat itulah dia datang ke tempat selibat yang dia bicarakan. Dia memukul resepsionis di meja depan. Lalu paksa dia untuk membawanya menemui bos. Tidak berhubungan dengan aku. Awalnya bosnya tidak tahu apa itu ketakutan. Datang setelah dipukuli oleh sang kakak. Baru saja bercerita. Jadi awalnya, setelah dia membeli saudaranya, kemudian menemukan dia memiliki cacat intelektual. Sama sekali tidak dapat menerima pelanggan untuk menghasilkan uang. Itu sebabnya dia mengatakan kepada si adik untuk menelepon keluarganya. Untuk anggota keluarga untuk membawa uang untuk tebusan orang. Tapi saat itu, sang kakak sedang mencarinya di luar. Jadi rindu panggilan ini.
Jadi sang adik menelepon supermarket di lantai bawah. Jadi setelah bos supermarket membayar, segera membawa gadis itu pergi. Adapun keberadaan saudara perempuannya saat ini, pemilik tempat kusta ini juga tidak tahu. Kakak tidak membuang waktu. Dia segera pergi ke supermarket itu. Pemilik supermarket adalah orang tua yang jahat. Saat dia melihat saudara perempuannya, langsung tidak memukul tapi berkata, ternyata setelah sang kakak masuk penjara, dia selalu melecehkan adiknya yang terbelakang mental. Bagikan kisah ini kepada banyak orang, yang termasuk fotografer, ada juga mekanik mobil, dan sebagainya. Baru pada saat itulah saudari itu tahu apa yang terjadi pada saudara perempuannya. Dia benar-benar ingin menghabisi iblis-iblis ini. Tetapi jika dia melakukannya, dia sendiri akan dikirim ke penjara lagi. Kembali di penjara lagi. Jika begitu, siapa yang bisa melindungi adiknya yang terbelakang mental? Jadi dia hanya memotong jari pemilik supermarket, dan kemudian berjalan pergi. Setelah dia tahu, tadi malam dia melecehkan adiknya lagi. Kemudian bawa ke fotografer satu persatu, dan bengkel mobil, untuk membiarkan mereka melampiaskan nafsu hewani mereka. Sudah selama itu, mereka selalu berkolusi satu sama lain, bersama-sama melecehkan gadis-gadis dengan disabilitas intelektual. Sang kakak sangat marah. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya lagi. Segera berlari menemui sang fotografer. Setelah mengetahui adiknya tidak ada di sini, dia kemudian menggunakan bingkai foto untuk mengakhiri hidupnya. Kemudian dia menarik palu lagi, cari mekanik mobil. Setelah menentukan identitas lawan, dia membanting palu ke bawah. Lawan kesakitan menangis. Dia mengatakan sesuatu yang tidak bisa dia terima. Seorang anggota Kongres ternyata sering melakukan perawatan mobil di tempatnya. Untuk menyanjung anggota Kongres, dia memberikan gadis keterbelakangan mental itu kepadanya. Kali ini sang kakak tidak ragu lagi. Setelah mengklarifikasi identitas anggota Kongres, segera menekan saklar mobil ke bawah. Hancurkan montir mobil yang tidak tahu malu. Betapa tidak tahu malu anggota Kongres Korea itu. Mereka bahkan terang-terangan memberi perintah kepada bawahannya, membeli siswa, untuk memuaskan keinginan mereka sendiri. Apalagi mereka berhak, tidak takut langit tidak takut bumi. Setelah ventilasi, dia mengunci gadis itu lagi di lokasi konstruksi yang ditinggalkan. Lalu ke penjaga. Persiapkan saat dia membutuhkannya. Apakah gadis itu memiliki cacat intelektual? Tetapi saudara perempuannya mengikuti petunjuk itu, mencari tahu keberadaan anggota Kongres. Dia mengikutinya untuk menemukan adiknya. Dia bahkan menyerbu ke tempat rahasia anggota Kongres sendirian. Hanya ada satu orang yang berdiri di luar pintu. Dia dengan mudah dikalahkan olehnya. Lalu dia diam-diam masuk. Anggota Kongres sedang istirahat makan siang. Dia baru saja membuka matanya, menemukan laras hitam pistol diarahkan padanya. Sang kakak memaksanya untuk mengatakan bahwa adik perempuannya berada. Tapi anggota Kongres tidak takut apa-apa, dan mengambil kesempatan untuk protes. Dia mati-matian memanggil bawahannya. Kemudian orang-orang kuat mendengarnya dan bergegas masuk, lalu mengelilinginya. Untungnya, saudari itu memiliki keberanian. Setelah mengalahkan mereka semua, dia mengejar anggota Kongres. Tapi anggota Kongres itu pergi. Saudari yang melihat itu juga mengejarnya. Pada akhirnya, saudari itu menembak dan mengenai lengan anggota Kongres itu. Namun mobilnya hilang kendali dan terjebak di pinggir jalan.
hanya bisa menyaksikan anggota Kongres melarikan diri. Untungnya, pengemudi anggota Kongres benar-benar tidak tahan lagi dengan anggota Kongres kriminal terkutuk itu. Dia mendapat nomor telepon saudara perempuan dari gadis itu. Kemudian meneleponnya dan katakan padanya di mana saudara perempuannya dikurung. Beritahu sang kakak untuk bergegas dan menyelamatkan adiknya. Tapi sayangnya, anggota parlemen selalu menguping telepon pengemudi. Jadi setelah tahu sopirnya mengkhianati dia segera datang dan berurusan dengan pengemudi. Dan harus memiliki sejumlah besar pengawal. Jaga di dekat lokasi konstruksi. Menunggu sang kakak datang untuk menyelamatkan adiknya. Sang kakak mengemudi sendirian ke lokasi konstruksi. Membunuhnya. Dia memiliki pistol di tangannya. Tapi tak disangka hanya tersisa satu peluru. Banyak lawan. Setelah mereka menemukan senjata saudari itu kehabisan amunisi, segera mengelilinginya. Meskipun dia sendiri